Perkenalkan, nama saya Safira Hamada Putri dengan NIM 193030201100. Hari ini saya ingin membahas tentang berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama ada pengertian berbicara. Berbicara merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran yang dimaksud merupakan perwujudan dari sebuah gagasan, sebuah pikiran, ataupun sebuah perasaan yang menjadi wujud ujaran tersebut. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian berbicara, seperti berbicara merupakan ekspresi diri, berbicara merupakan kemampuan mental motorik, berbicara merupakan proses simbolik, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif, dan terakhir, berbicara terjadi dalam konteks yang luas, yang meliputi ruang dan waktu. Secara umum, berbicara merupakan suatu penyampaian maksud, yaitu ide, pikiran, ataupun isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun juga, berbicara adalah suatu proses berkomunikasi karena di dalamnya terjadi sebuah pemindahan pesan dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Lalu, pemindahan pesan dari sumber tersebut terjadi ketika ada seorang komunikator atau pembicara kepada seorang komunikan atau pendengar. Komunikator adalah seseorang yang memiliki pesan, dan ada juga komunikan yaitu pendengar, yaitu seseorang yang menerima sebuah pesan. Bahasa lisan merupakan alat komunikasi berupa simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Simbol tersebut disalurkan lewat udara, diterima oleh komunikan. Peristiwa komunikasi dapat berlangsung apabila memenuhi beberapa persyaratan seperti adanya komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, dan yang kedua ada pesan, yaitu isi pembicaraan atau isi hati seseorang. Nomor 3 ada komunikan, yaitu seseorang yang menerima pesan ataupun orang yang akan merespon pesan tersebut. Nomor 4 ada media, yaitu bahasa lisan. Nomor 5 ada sarana, yaitu waktu, tempat, suasana, ataupun peralatan yang digunakan dalam menyampaikan sebuah pesan. Yang terakhir ada interaksi. Interaksi terdiri dari interaksi searah, interaksi dua arah, ataupun interaksi multi arah. Selanjutnya, diuraikan beberapa prinsip umum dalam berbicara menurut Tarigan tahun 1983, yakni membutuhkan paling sedikit 2 orang, mempergunakan studi linguistik yang dipahami bersama, dan terakhir merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar yang berhubungan dengan masa kini. Lalu ada tujuan berbicara. Menurut pengelompokannya, tujuan berbicara ada 4, yaitu yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial yaitu tujuan yang menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan. Yang kedua ada tujuan ekspresif, yaitu tujuan yang untuk mengekspresikan perasaan pembicara atau komunikan kepada orang lain. Yang ketiga ada tujuan ritual. Tujuan ritual yaitu digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ritual di hari-hari besar tertentu keagamaan, seperti media untuk menyampaikan sebuah pesan di hari besar Islam. Lalu ada yang terakhir tujuan instrumental, yaitu alat untuk memperoleh sesuatu. Bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu seperti pekerjaan, jabatan, ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu menganalisis situasi dan pendengar. Berdasarkan situasi berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara formal, yaitu berbicara yang terikat pada aturan, baik aturan tata krama maupun kebahasaan. Contohnya seperti kepada orang tua, guru, ataupun orang yang lebih tua yang dihormati. Yang kedua ada berbicara non formal, yaitu berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman-teman sebaya. Lalu ada berdasarkan keterlibatan pelaku, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu
Berbicara individual, yaitu berbicara yang dilakukan oleh seorang pelaku atau seorang pembicara. Misalnya, terdapat pada pidato ataupun ceramah. Yang kedua ada berbicara kelompok, yaitu berbicara yang melibatkan banyak pelaku ataupun banyak pembicara. Misalnya, diskusi ataupun debat ataupun presentasi kelompok. Yang terakhir ada berdasarkan alur pembicaraannya, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah, atau maksudnya di sini adalah kesempatan di mana satu orang berbicara dan yang lainnya mendengarkan. Dengan kata lain, tidak ada interaksi nyata antara peserta. Lalu yang kedua ada berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara dua arah. Maksudnya di sini adalah setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara ataupun mengekspresikan diri mereka. Jadi, setiap orang yang terlibat dapat menjadi pembicara dan pendengar. Pembicara yang baik memberikan kesan kepada pendengar bahwa orang tersebut menguasai masalah, memiliki keberanian dan kegairahan. Penguasaan masalah itu dapat kita lihat pada kedalaman isi ataupun keruntutan penyajian masalahnya. Sementara keberanian dan kegairahan seorang pembicara yang baik akan terlihat pada penampilan, kualitas suara, dan humor yang ditampilkan. Lalu, ada macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama ada presentasi. Presentasi adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pikiran di antara dua orang ataupun lebih dalam berkomunikasi. Presentasi bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, dan menggerakkan seseorang ataupun kelompok untuk bertindak. Orang yang mempresentasikan sesuatu biasanya memiliki banyak sebutan, seperti MC atau Master of Ceremony, Presenter, Entertainer, Protocol, Public Speaker, Moderator, dan lain-lain. Persiapan yang harus Anda lakukan sebelum melaksanakan presentasi adalah yang pertama, kenali audiens. Maksudnya di sini adalah Anda mengenali dari kalangan manakah audiens yang akan hadir pada hari tersebut. Misalnya dari kalangan siswa ataupun mahasiswa atau pegawai kantoran. Nomor 2, kuasai materi. Anda dapat membaca materi berkali-kali tentang apakah materi yang akan Anda bawakan pada hari tersebut. Nomor 3, ada buat outline. Anda dapat menandai poin-poin penting tentang materi tersebut agar nantinya Anda tidak pusing dalam membawakan materinya. Nomor 4, ada siapkan alat peraga atau bantu. Di sini Anda dapat menyajikan sebuah video, film pendek, ataupun PowerPoint yang dapat menunjang jalannya presentasi tersebut. Nomor 5, ada siapkan introduction, dan yang terakhir ada Anda mesti menyiapkan penutup. Lalu yang kedua ada seminar. Seminar adalah salah satu pertemuan di mana semua pesertanya terlibat aktif. Tujuan seminar adalah untuk mengeksplorasi sebuah ide. Peran orang yang ikut dalam seminar sangat membantu jalannya seminar tersebut. Agar sebuah seminar berjalan dengan baik, perlulah Anda memperhatikan beberapa syarat berikut. Yang pertama ada ruang seminar. Ruang seminar yang memadai memungkinkan interaksi aktif seluruh peserta seminar. Lalu yang kedua ada peserta. Peserta harus aktif dalam jalannya sebuah seminar. Yang terakhir ada moderator. Moderator adalah orang yang mengarahkan jalannya seminar. Jalannya seminar dimulai dengan pengantar singkat dari moderator, kemudian langsung dilanjutkan dengan pertanyaan kunci yang dibahas oleh semua peserta secara bergiliran. Kesimpulannya, berbicara merupakan sebuah proses penyampaian ide ataupun pesan satu orang ke orang lain untuk mendapatkan atau mengerti penyampaian ide atau pesan tersebut diperlukan bahasa yang baik, benar, dan sopan. Cara penyampaian suatu ide atau pesan tersebut juga memerlukan tata cara yang baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika seseorang berbicara. Diperlukan juga ilmu bahasa yang benar. Sekian dari saya, terima kasih.